Hampir semua anime dibuat atau diadaptasi ceritanya dari manga atau light novel. Itu berarti anime itu hanya dibuat mengikuti alur cerita yang sama dari sumbernya. Tapi ada juga beberapa anime lainnya yang sumbernya asli atau original. Yang berarti alur cerita anime itu dibuat langsung oleh pembuat anime. Biasanya anime dengan source original banyak memperlihatkan scene, tempat, atau percakapannya nggak terlalu banyak. Karena itu, kebanyakan animenya nggak ada sequel atau ceritanya cuma hanya satu season. Yang bakal dibahas di sini adalah daftar anime yang memiliki sumber asli dari pembuat anime. Gore, berikut ini rekomendasi anime dengan source original versi Koei Taqo. Bercerita seorang gadis yang lagi mau beli takoyaki. Pelanggan pria sebelum dia menjatuhkan uang koin 500 yen. Dia memungut uang itu dan mengembalikan uang tersebut. Tapi pria itu menolak lalu pergi dengan motornya. Gadis itu sendiri nggak punya uang cash. Akhirnya penjual memanggil polisi dan membawa gadis itu ke kantor polisi. Di sisi lain, pria yang ditemui gadis sebelumnya disebut kurir yang memiliki ancaman penjara 745 tahun. Suatu malam, kurir mendapat pesan permintaan pengiriman paket baru ke kantor polisi. Di sisi lain, pria yang disebut sebagai petarung suka melawan musuh kuat dan memiliki hukuman penjara selama 348 tahun. Petarung mendapat pesan untuk menyelamatkan pembunuh sebelum dieksekusi kepolisian. Dia dengan senang hati menerimanya sebagai tantangan. Di sisi lain, ada pria yang disebut hacker yang memiliki masa tahanan selama 589 tahun. Dia mendapat tantangan pesan untuk menyelamatkan pembunuh. Dia pun tertarik dengan permainan itu. Di lain sisi, seorang wanita dipanggil dokter yang memiliki tahanan selama 430 tahun. Dia juga mendapat tantangan seperti hacker. Mereka berempat adalah orang paling dicari yang disebut Akudama. Di kantor polisi, gadis itu dilabeli sebagai penipu karena membawa uang tapi nggak membayar. Tiba-tiba petarung menerobos masuk ke kantor polisi. Akudama lain menggunakan itu untuk menyelinap masuk ke kantor polisi. Mereka pun bertemu dan mencoba membunuh satu sama lain. Gadis itu terseret ke petikai mereka karena mencoba menyelamatkan kucing. Dia yang ketakutan memperkenalkan diri sebagai Akudama penipu. Seorang Akudama yang disebut preman yang memiliki masa hukuman 4 tahun memanfaatkan itu untuk kabur dari penjara dan ikut dalam permainan mereka. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan pembunuh yang memiliki hukuman penjara 967 tahun. Kurir memberikan paket yang dia bawa ke pembunuh, tapi tiba-tiba pembunuh memasang bom dari paket tersebut di leher semua Akudama. Kucing yang diselamatkan penipu tiba-tiba berbicara dan ternyata dialah yang memberikan misi. Mereka nantinya mendapatkan misi lagi dari kucing itu yang membuat mereka menjadi Akudama yang paling dicari. Tapi misi mereka mendapat halangan dari Algojo yang sering mengeksekusi Akudama di tempat. Mereka juga akan mengetahui tujuan dari si kucing dan kebenaran dari dunia ini. Bercerita tentang seorang murid bernama Watase Aoba yang sedang pergi ke sekolah. Di kelas dia duduk di sebelah cewek cantik bernama Yumihara Hina. Hina sendiri adalah siswa pindahan dari luar negeri. Saat lagi main basket bersama teman-temannya, Aoba tiba-tiba diserang robot mecha besar. Aoba pun lari lalu Hina menyuruh Aoba mengikutinya. Hina pun langsung ngeluarin robot mecha yang dia simpan dan menyerang robot jahat. Hina menyuruh Aoba naik ke robotnya, dan mereka pun bertarung. Setelah mengalahkan robot jahat itu, Hina menjelaskan kalau dia datang dari masa depan yang sama dengan robot jahat itu. Dari awal masuk sekolah, Hina suka merhatiin Aoba yang belum pernah bertemu dengan Hina. Dia juga kaget dan senang ketika dia duduk bersebelahan dengannya. Dia juga tahu kalau robot itu akan datang dan mencoba membunuh Aoba. Tiba-tiba robot jahat itu menyerang mereka lagi dan berniat meledakkan diri bersama. Di atas langit, tiba-tiba terbuka portal. Hina menarik robot jahat ke portal itu bersamanya. Di portal, robot jahat meledak dan Hina menyuruh Aoba menemui seseorang bernama Dio, dan Hina pun tiba-tiba menghilang. Ketika terbangun, ada suara yang memanggil Dio dan ternyata dia ada di dalam sebuah robot mecha. Di luar, Aoba melihat sedang ada peperangan antar robot. Tiba-tiba ada suara yang menghubungi Aoba dan menyuruhnya turun dari robot itu. Tapi Aoba sendiri nggak paham caranya. Lalu ada seseorang bernama Dio yang menghubungi dan menginstruksikan Aoba mengendalikan robot. Aoba mengikutinya dan seketika mereka terkoneksi dan berbagi ingatan. Aoba langsung melihat semua ingatan Dio yang mengendarai robot. Dia pun dapat menggerakkan robot dan berhasil menghancurkan satu robot musuh. Nantinya Aoba akan menjelaskan siapa dirinya dan akan bergabung dengan pasukan Dio. Dia juga akan bertemu Hina di masa ini dan mengetahui hubungan mereka sebenarnya dan juga mengetahui awal permasalahan mereka berdua hingga menjadi seperti saat ini.
Bercerita tentang seorang teknisi mesin bernama Ikoma yang selalu membuat senjata-senjata aneh buat ngelawan Kabane. Kabane sendiri itu mirip zombie, di mana mereka menyerang manusia dengan cara menggigit orang yang masih hidup, dan orang yang kegigit dipastikan akan berubah menjadi Kabane. Suatu hari ketika Ikoma memperbaiki senjata, kereta datang ke stasiun kota. Tiap penumpang diperiksa di setiap tubuh mereka untuk memastikan ada bekas gigitan atau enggak. Yang kena gigitan akan dibunuh di tempat atau dipenjara selama 3 hari untuk melihat apakah dia berubah menjadi Kabane atau enggak. Ikoma sendiri datang ke stasiun itu untuk memungut jantung Kabane untuk penelitiannya. Tapi Ikoma dipenjara karena menghentikan petugas yang mau membunuh orang yang udah kegigit Kabane dan ketahuan membawa jantung Kabane. Seorang gadis bernama Mume yang melihat tindakan Ikoma datang menemui dan bertanya tindakan Ikoma di penjara. Mume sendiri adalah seorang gadis yang hebat dalam bertarung melawan Kabane. Malamnya sebuah rangkaian kereta yang dipenuhi Kabane datang ke kota. Petugas yang berjaga gak mampu menghentikan kereta itu dan Kabane pun menyerang kota dan terjadi kekacauan. Ikoma memanfaatkan keadaan itu dengan melarikan diri dan mencoba mengambil senjata buatannya untuk melawan Kabane. Dia pun melawan Kabane dan berhasil menghancurkan jantung Kabane. Tapi sayangnya Ikoma sempat kegigit Kabane itu. Lalu dia mencoba penelitiannya dengan mencekik dirinya menggunakan alat buatannya agar virus nggak menjelar ke otaknya. Dia pun berhasil dalam menjadi orang hidup yang memiliki kekuatan Kabane yang disebut Kabaneri. Awalnya orang-orang nggak mempercayai dan mengizinkan Ikoma naik kereta penyelamatan, tapi Mume menjelaskan kalau dia bukanlah Kabane. Nantinya Ikoma dan Mume bersama-sama melindungi kereta dari Kabane dan berpetualang mencari kota baru yang bisa ditinggali. Mereka juga akan melawan orang yang buat Kabane dan mengetahui siapa itu Mume. Menceritakan seorang pemuda bernama Mizugaki Tsukasa yang gak sengaja bertemu dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Giftia cantik yang lagi sedih. Giftia sendiri merupakan android yang memiliki jiwa buatan yang dibuat perusahaan SAI. Tsukasa menjadi karyawan baru di perusahaan itu di bagian terminal service. Di sana Tsukasa dijelaskan kalau Giftia memiliki umur hanya 81.920 jam atau sekitar 9 tahun 4 bulan. Setelah itu ingatan Giftia akan kacau. Tugas terminal servis sendiri adalah menjemput atau menarik Giftia yang udah mau habis umur hidupnya dari pemiliknya. Untuk penjemputan Giftia akan ditugasi satu manusia dan satu Giftia. Tsukasa pun dipasangkan dengan Ayla, Giftia yang gak sengaja dia temui sebelumnya. Tugas Ayla adalah marksman, di mana dia akan bernegosiasi atau membujuk pemilik Giftia dalam penarikan. Sedangkan Tsukasa adalah sebagai spotter, yaitu mengawasi kerja Ayla apakah udah benar atau belum. Ayla mengatakan kalau pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan yang menyenangkan karena mereka akan menghancurkan ingatan dan kenangan orang lain. Di sana Tsukasa diajari seniornya yang bernama Kinushima Michiru. Michiru mengatakan saat penjemputan Giftia ada peraturan yang harus dipenuhi. Pertama, sang pemilik harus menandatangani surat persetujuan dan harus ada di tempat saat penjemputan. Itu untuk memastikan privasi mereka di memori Giftia nggak bocor. Awalnya pekerjaan Tsukasa terlihat mudah, tapi setelah itu dia mengalami banyak kesulitan saat menjemput Giftia. Karena banyak pemilik yang gak mau Giftia-nya ditarik kembali. Nantinya sesuai peraturan perusahaan, Tsukasa dan Ayla akan tinggal di kamar yang sama. Tsukasa juga nantinya akan selalu berusaha menghibur Ayla yang selalu sedih dan sedikit demi sedikit akan mengetahui masa lalu Ayla. Akan banyak drama dan kasmaran yang terjadi di antara Tsukasa dan Ayla. Bercerita tentang seorang murid bernama Kotaro Azumi yang baru naik ke kelas 3 SMP. Di kelas barunya, dia sekelas dengan cewek bernama Mizuno Akane yang juga anggota dari Eskul Atletik. Azumi pun sering merhatiin Azuno. Suatu hari, mereka nggak sengaja bertemu saat makan malam bersama keluarga mereka di sebuah restoran. Mereka pun menyapa dengan malu-malu. Kakaknya Akane yang ngeliat tingkah Akane langsung ngasih tahu orang tuanya dan tiba-tiba orang tua Akane menyapa orang tua Azumi. Ketika pulang, Akane meminta Azumi untuk menceritakannya di sekolah karena menurut dia kejadian ini sangat memalukan. Di sekolah, guru memasukkan mereka di kelompok bagian perlengkapan acara. Akane berinisiatif meminta line ke semua anggota agar komunikasi mereka mudah. Tapi saat ingin meminta ke Azumi, Akane langsung gugup dan gak jadi minta. Akane sendiri punya kebiasaan memijit-mijit bonekanya ketika gugup. Karena itu, besoknya dia mijit-mijit boneka sebelum bertemu dan meminta ID line dari Azumi. Sejak saat itu, mereka menjadi dekat dan sering berbicara. Nantinya mereka akan saling jatuh cinta dan pacaran. Tapi hubungan mereka terhalang karena ada orang lain yang suka dengan mereka masing-masing dan mereka juga akan masuk di SMA sekolah yang berbeda.
menceritakan seorang murid SMP tampan bernama Yu Otosaka yang memiliki kekuatan merasuki orang lain. Tapi kekuatan ini memiliki kelemahan, yaitu hanya bertahan gak lebih dari 5 detik dan saat mengendalikan orang, tubuhnya akan sepenuhnya kehilangan kesadaran. Tapi Yu memiliki cara tersendiri memaksimalkan kekuatannya, yaitu dengan cara mencontek jawaban saat ujian dengan merasuki orang lain, sehingga dia selalu mendapat ranking pertama. Yu pun menggunakannya hingga diterima di salah satu SMA elit, dan perbuatannya terus dilanjutkan di SMA hingga dia populer di kalangan para cewek. Suatu hari, Yu dipanggil ketua OSIS yang mempertanyakan nilainya karena dia dilaporkan menyontek ketika UTS. Yu pun disuruh mengerjakan soal yang sama persis ketika UTS dan harus mendapatkan nilai yang sama. Ketika mengerjakan, Yu merasuki ketua OSIS untuk melihat jawabannya, tapi ketika dia lihat, ternyata yang dipegang ketua OSIS bukanlah jawaban. Pada saat itu juga, tiba-tiba ada seorang ketua OSIS dari sekolah lain yang bernama Tomori yang merekam perbuatan Yu. Tomori membongkar perbuatan curang Yu selama ini. Yu pun lari keluar sekolah, tapi dia dikejar dan ditangkap seseorang bernama Takajo yang memiliki kemampuan teleportasi. Tomori datang dan mengatakan kalau di dunia ini ada banyak orang yang berkemampuan seperti Yu. Tapi kekuatan itu dianggap sebagai penyakit yang terjangkit pada remaja saja dan akan hilang seiring berjalannya waktu. Karena itu, sampai kemampuan itu hilang, Tomori menyuruh Yu pindah ke sekolahnya, yaitu Akademi Hoshinomi. Tomori sendiri memiliki kemampuan gak terlihat bagi targetnya. Yu nantinya juga akan langsung menjadi anggota OSIS di sana dan membantu OSIS memberi pelajaran pada orang yang menyalahgunakan kekuatannya. Yu sendiri tinggal hanya berdua dengan adiknya bernama Ayu. Tapi Ayu selalu merasa kalau ada satu anggota keluarga mereka lagi di suatu tempat. Dan itu juga yang dirasakan Yu, tapi mereka berdua gak ingat. Yu nantinya akan pindah bersama adiknya ke akademi itu. Yu juga akan membantu OSIS dan menggunakan kekuatan terpendam matanya yang gak diketahui. Yu juga akan mengungkap kebenaran dari kekuatan supernatural ini dan akan bertemu dengan orang yang selama ini dia lupakan. Bercerita tentang anak penghuni laut bernama Hikari pergi menemui temannya yaitu Kaname, Chisaki, dan juga Manaka. Baru datang, tiba-tiba Hikari memarahi Manaka yang memakai seragam penduduk darat. Hikari menyuruh Manaka mengganti seragamnya menjadi penduduk laut. Mereka bertiga pun ke permukaan duluan. Manaka yang mengejar mereka tiba-tiba ditangkap dengan jaring besar. Manaka ditangkap cowok daratan yang bernama Sumugu. Di sekolah ternyata Sumugu satu kelas dengan mereka berempat. Pulang sekolah, Hikari tiba-tiba diajak ikut rapat oleh orang dewasa. Mereka marah karena manusia darat gak mau melakukan upacara lagi. Di sini dijelaskan kalau dulunya semua manusia tinggal di laut, tapi karena mereka kagum dengan daratan, akhirnya mereka meninggalkan lautan hingga melepas lapisan luar tubuh mereka yang merupakan bagian terpenting hidup di laut. Akhirnya manusia darat mengalami berbagai kesulitan. Berpikir kalau ini murka dari dewa, manusia darat mempersembahkan gadis untuk dewa. Tapi sekarang ini, persembahannya diganti dengan makanan. Pulang dari sana, Hikari bertemu dengan Manaka yang mau meminta roh api ke Uroko. Uroko adalah bagian dari dewa yang mengawasi manusia laut agar nggak menyimpang seperti manusia darat. Di sana Uroko memberi Manaka roh api, tapi dia juga mengendus bau Manaka. Manaka yang risih langsung melempar makanan yang dia bawa ke muka Uroko. Besoknya Manaka terkena kutukan yang membuat dia punya ikan di kakinya. Di sekolah Manaka nggak sengaja tersandung yang membuat ikan di kakinya bersuara. Manaka yang malu langsung lari dan pingsan di hutan. Sumugu menemukan Manaka dan membawanya ke rumahnya. Dia menaruh Manaka di bak dengan air asin. Ketika Sumugu membuka kain di kaki Manaka, Manaka terbangun dan terkejut melihat Sumugu di sampingnya. Manaka pun malu karena rahasia kutukannya dilihat Sumugu. Tapi Sumugu memuji ikan di kakinya yang membuat Manaka malu. Hikari yang sebenarnya menyukai Manaka menemukannya lagi bersama Sumugu dan mereka pun kembali ke lautan. Nantinya ada konflik percintaan mereka yang membuat hubungan mereka retak walau sebenarnya itu hanya kesalahpahaman aja. Dunia nantinya akan terkena bencana karena membuat dewa laut marah. Oke, itu aja rekomendasi anime dengan source original. Tulis di kolom komentar anime apa yang kalian harap dibuat sequelnya. Gue pribadi berharap yang dibuat sequelnya itu Plastic Memories, karena gue penasaran dengan orang yang ada di ending animenya. Bagi kalian yang mau ngasih pendapat kalian mengenai video ini, atau request list anime apa yang bakal dibahas, tulis aja di kolom komentar. Tunggu aja kelanjutan listnya di video-video selanjutnya tiap hari Rabu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ore, see you and thanks for watching.